wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik semua ya, sehat semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita baca doa dulu ya. Ketua kelasnya dulu, Pak Dharma. Ya, silakan Dharma, dipimpin dulu temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Ya, teman-teman kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme, ya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajib yang berjudul Tanah Air. Ya, kita nyanyikan lagu wajib ya, berjudul Tanah Airku. Lupakan kan terkenal hidupku, biar Wah. Iya, pinter. Baru semuanya nyanyinya ya. Ya, kenapa kita menyanyikan lagu Tanah Air tuh? Supaya kita lebih mencintai tanah air. Yaitu tanah air kita, tanah air apa? Indonesia. Iya, betul anak-anak. Nah, sekarang sebelum belajar, kita tepuk PPK dulu ya. Ada yang tahu tepuk PPK? Ya, Tahu. PPK Tahu. seperti ini ya. Ya, bersama-sama ya. Jus ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk PPK. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, Hebat. Iya, anak-anak pintar sekali kan? Ya, hari ini ya Ibu mau mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua? Ya. Kita ada Ca. Ibu. Kita ada. Dharma. Ada. Dharma ada. Ca. Erika ada Erika? Hadir, Bu. Mirna. hadir Ibu. Ian. Hadir Bu. Ina. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Ya anak-anak, sebelum belajar kita lebih supaya lebih semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, kemarin Ibu menyuruh kalian membawa buku cerita untuk kita literasi dulu ya hari ini ya. Sebelum belajar, dibuka dulu, dipersiapkan dulu alat tulisnya dan buku ceritanya ya. Sudah membawa? Membawa semua? Bawa, Bu. Sudah. Ya.
Baca dulu ya selama 15 menit, nanti baru itu kita belajar ya. Ya, dibaca dulu. Ada yang bawa buku cerita dongeng apa aja? Coba, Erika bawa buku apa? Buku cerita apa? Bawa buku cerita Kancil, Ibu. Oh, Kancil. Kancil bagus. mencuri timun, ya. Iya, Bu Dian. Membawa buku cerita apa? Buaya, Bu. Buaya ya. Sekarang kita baca dulu ya, anak-anak. Ya, dimulai literasinya sekarang. Nah, sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, boleh ditutup lagi bukunya. Sekarang kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi dulu. Bunyi hujan Di atas di atas genting air Ya, buku tersebut membahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? tentang hujan, Bu. Apa yang tahu? Hujan dulu. Ya. Pak Erika, betul, tentang hujan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang hujan apa ya? Ya, kita akan mempelajari siklus air ya. Tujuan pembelajarannya hari ini melalui membaca teks, siswa dapat mengurutkan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Melalui diskusi, siswa dapat menceritakan kembali peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menganalisis tahapan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi dengan benar. Melalui tugas proyek, siswa dapat membuat alat peraga siklus air dengan benar. Nah, materinya sekarang kita muatan IPA membahas tentang proses terjadinya siklus air dan bahasa Indonesia, teks non-fiksi berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ya, Nak? Ya, Nak? Sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Coba ini video Perhatikan video berikut. ya, dari video tersebut bagaimana terjadinya proses hujan ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bagaimana terjadinya hujan? Anak-anak? Itu Bu, Halo. airnya menguap. Oh ya, nah nanti kita akan mempelajari bagaimana terjadinya proses hujan ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi apabila hujan tidak kunjung turun? Apa yang terjadi kalau tidak Panas, ada Bu. hujan? Panas, Bu. Kemarau Bu, kemarau. Ya, betul. Akan kekeringan, panas. Iya, betul. Kebakaran, Bu. Kebakaran, iya, kebakaran apa? Hutan ya, betul. Apalagi kalau hujan tidak kunjung turun? Panas, Tidak bisa mandi, Bu. Kekurangan air Bu, nggak bisa mandi, nggak Iya, bisa masak. kekurangan air, betul. Jadi Nah, sawah hari pada ini- mati, Bu, nggak ada beras. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan membacakan ya teks. Ibu bagikan dulu ya lembar LKPD sama bahan ajarnya dulu ya. Masing-masing satu.
Ibu bagikan dulu ya. Nah, kalian bisa buka LKPD-nya ya. Di situ ada bacaan tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ada teks di situ, ada teks bacaannya. Coba Ibu mau tunjuk yang baca adalah Gina. Coba Gina tolong dibacakan paragraf yang pertama. Bu, judulnya Demi Air Bersih, Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Sampai mana, Bu? Iya, bagus Sudah Gina. ya, Bu? Ya, terima kasih, Ya, Bu. selanjutnya dilanjutkan kembali oleh siapa ya? Dian. Aku, Dian. Bu. Dian. Ya, Bu. Ya, Dian. Mana Bu nggak kelihatan tulisannya. Letak Kelurahan Kelihatan nggak dia? Waborobo sudah Bu berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Iya, bagus sekali Dian. Terima kasih untuk Gina dan Dian sudah membacakan. Ya, setelah membaca bacaan teks tersebut ya yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ya, peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapi gambar peta pikiran berikut ya. Ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Dian dan Gina. Peristiwa apa yang terjadi kira-kira di situ? Tadi bacaannya peristiwa apa anak-anak? Kekeringan, Bu, kekeringan. Susah air. Nggak ada air, Bu. Ya, susah air, betul, kekeringan. Di mana itu tempatnya ya? Di mana? Waborobo, Bu. Oh, Waborobo di mana tuh? Sulawesi Bu. Oh, Sulawesi, iya betul. Apa penyebabnya? Ada yang tahu nggak kenapa kekeringan? Nggak pernah hujan, Ada yang Bu. tahu? Suka hujan Bu. Ada yang tahu kenapa kekeringan? Karena nggak ada air Bu. Iya, Karena susah ya. Nah, Waborobo sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD 1 ya. Mengisi tentang peristiwa di mana apa ya. Kalian kerjakan. Nah, kemudian tulis kembali bacaan tersebut menurut bahasamu sendiri dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan bahasa yang baik ya. Bisa kan anak-anak? bisa Bu. Kerjakan dulu ya. Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Ya, dikerjakan dulu. Bu, Dharma tuh Bu, nakal Bu. Ada yang kesulitan tidak? Ada yang kesulitan tidak? Tulisnya pakai huruf apa? Sambung apa cetak, Bu? Ya, Misalnya huruf sambung atau tulis cetak, Bu? oh, supaya lebih rapi, melatih juga supaya melatih huruf sambungnya
lebih baik lagi pakai huruf sambung aja ya. Yang rapi tulisannya ya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Iya, kalau sudah selesai, coba siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya? Aku, Bu. Yang 3 nomor itu, Bu. Iya, yang tadi peristiwa apa yang terjadi di situ ya? Iya, Bu. Ayo, siapa yang bisa Bu, mempresentasikan? Dian, Bu. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Warga Kelurahan Waborobo harus menempuh perjalanan sejauh 15 km untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ya, di mana peristiwa itu terjadi, Dian? 2. Di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Bu, Sulawesi Tenggara. Iya, betul. 3. Apa penyebab peristiwa Itu? Karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi, di daerah dataran tinggi air tanah sangat sulit untuk didapatkan, Bu. Iya, bagus. Tampil ke depan ya. Karena dia sudah berani tampil ke depan, kita tepuk salut dulu buat Dian ya. Kalau Ibu bilang tepuk salut, aku salut sama kamu. Salut gitu ya. Ayo, bersama-sama teman-teman, anak-anak, tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Iya, terima kasih Dian. Dan juga mendapatkan stempel bintang dari Ibu ya. Nah, makasih. Ya. Ada yang berani selain Dian, anak-anak? Ada yang berani selain Dian? Untuk ke depan membacakan hasil jawabannya tadi? Ada yang berani? Ada yang berani tidak? Ayo, nggak usah malu-malu kalau maju ke depan. Yuk. Kalau yang maju ke depan berani, Ibu kasih bintang lagi. Ayo, siapa yang mau membacakan lagi hasil jawaban yang tadi seperti Dian? Siapa? Saya, Bu. Mimi. Siapa? Mirna. Iya, Bu. Ya, coba Mirna. Peristiwanya terjadi di warga Kelurahan Waborobo, Bu. Harus menempuh perjalanan sejauh 15 km untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian, peristiwa itu terjadi di Waborobo di Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Penyebabnya karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi, di daerah dataran tinggi air tanah sangat sulit untuk didapatkan. Oh ya, bagus sekali, Mirna. Nah, untuk kesimpulannya pakai bahasa kamu sendiri, tolong bacakan, Mirna. Ya. Kesimpulannya? Ya, Bu. Kesimpulannya, jadi warga warga Waborobo kesulitan air, Bu, karena tidak ada air. Bagus sekali Mirna. Karena Mirna sudah maju ke depan, kita tepuk salut lagi ya, anak-anak. Ya, tepuk salut. Aku salut. Salut. Iya. Mirna juga dapat stempel bintang dari Ibu ya. Kasih, Ibu. Ya, anak-anak. Ya, boleh ke tempatnya ya. Duduk yang rapi lagi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang materi selanjutnya, yaitu siklus air ya. Kalian bisa lihat. Kita lihat gambar berikut. Hujan terjadi karena adanya proses siklus air.
Siklus air atau siklus hidrologi, siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang berasal dari air laut, sungai, danau, dan badan air. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi yaitu proses perubahan yang uap air menjadi partikel-partikel es. Yang keempat, presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahap ini terjadilah hujan. Infiltrasi merupakan proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Terima kasih anak-anak. Sekian. Ya anak-anak. Ya, Ibu jelaskan sedikit di sini. Ya, hujan terjadi karena adanya proses siklus air ya. Yang tadi dibahas, ada 5 tahap, yaitu pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga itu adalah ya, halo. Ya, anak-anak, yang pertama adalah evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Nah, yang kelima ada transpirasi, ya. Apa aja itu, ya? Yang pertama itu adalah evaporasi, ya. Evaporasi itu penguapan air yang berasal dari laut, dari sungai, danau, atau air lainnya, ya, menguap hingga membentuk awan, ya. Jadi kita sebelumnya sudah mempelajari tentang perubahan wujud zat, ya. Proses dari cair menjadi uap namanya apa, anak-anak? Proses dari cair menjadi uap namanya Menguap, Bu. Nah, air menguap, ya, air laut menguap itu karena bantuan sinar matahari, sehingga membentuk awan-awan, ya. Namanya evaporasi. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kondensasi. Sungai, danau, dan badan air. Yang kedua adalah yang kedua transpirasi juga ada proses penguapan yang terjadi tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan menguap dan membentuk awan-awan juga. Yang ketiga adalah yang ketiga kondensasi, proses perubahan uap menjadi partikel-partikel es. Nah, untuk perubahan wujud zatnya, kebalikan dari proses menguap, kalau kondensasi itu perubahan dari gas menjadi cair, namanya ya. Kondensasi itu terjadinya pengembunan menjadi titik-titik es, ya, partikel es di atas awan. Karena suhu di atas awan itu berubah-ubah, ya, tinggi, sehingga uap air berubah mengembun, ya, mengembun jadi partikel-partikel es, ya. Kemudian yaitu proses perubahan yang uap air ke partikel es. Ya, setelah mengembun, saking banyaknya awan saking banyaknya awan di atas langit karena sudah tidak bisa menampung, akhirnya turunlah hujan. Nah, proses ini dinamakan proses presipitasi atau proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Nah, pada proses presipitasi inilah terjadinya hujan, ya.
Kemudian yang kelima adalah infiltrasi ya. Infiltrasi itu proses peresapan air hujan ke dalam air tanah ya. Sudah. Nah, supaya lebih memudahkan, Ibu punya lagunya nih. Supaya kamu hafal karena nama-namanya belibet-belibet ya. Jadi bingung. Supaya gampang menghafalnya, kita akan nyanyikan dulu ya. Di sini ada lagu siklus air. Nadanya pakai nada lagu becak. Bisa? Semua? Bisa nggak? Nah, lagunya Yang gimana, ya. Bu? Ini coba kalian lihat ya. Bacaannya. Becak. Ya, air laut menguap namanya evaporasi. Uap air mengembun namanya kondensasi. Hujan turun ke bumi namanya presipitasi. Infiltrasi air masuk ke bumi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Air menguap Namanya uap air hujan uap air mengembun namanya kondensasi. Hujan turun ke bumi namanya presipitasi. Air masuk ke bumi. Bisa anak? Bisa, Bu. Ya, kita buka, kita kerjakan dulu anak-anak. Ya, setelah menyimak video pembelajaran tadi, ya, kamu lengkapilah bagan di bawah ini ya. Proses-prosesnya apa saja? Evaporasi itu apa? Kondensasi itu apa? Presipitasi itu yang mana? Kalian tuliskan di bagan ini ya, di bagan lembar LKPD-nya ya. Mengerti? Iya, ngerti, Bu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, dikerjakan juga ya, lengkapi pengertian siklus air berikut ya, pengertian evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, transpirasi. Nanti kalian tulis ya, dilengkapi. Bisa dikerjakan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit lagi ya. Kalau sudah selesai, nanti Ibu mau menunjuk salah satu orang ya. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada kesulitan tidak? Siapa yang mau maju ke depan lagi? Membacakan hasil dari LKPD-nya. Ada yang mau maju ke depan? Nina? Nina mau maju ke depan? Belum, Bu. Belum. Dharma sudah selesai belum, Dharma? Belum, Bu. Belum juga. Sebentar, Bu. Iya. Tulisannya yang rapih ya. Siap, Ibu. Junita sudah selesai, Junita? Siapa yang sudah selesai? Bu. Aku, Bu. Dian, Bu. Siapa? Dian. Dian lagi, yang lain mana ini semangatnya? Kok Dian terus Iya nih, yang Bu, maju pada- ya? Nanti bintangnya diborong Dian semua ini. Aku, Bu. Nina, Bu.
Oh, Nina ya. Udah Nina. Nina dulu ya Dian ya. Tadi Dian udah. Nah, oke Bu, Ya. nomor 1 evaporasi Ya, adalah evaporasi itu apa? ya, proses penguapan air laut, air danau, maupun sungai dengan bantuan matahari. Yang nomor 2 pinter sekali. kondensasi adalah proses gas menjadi cair. Maka Iya, betul. terjadi pengurunan pada siklus hidrologi kondensasi terjadi atmosfer ya Bu, sehingga Iya. ada perubahan suhu akibatnya membentuk awan hitam. Terus Iya, Bu betul. nomor 3 semuanya Bu. Oh Ya, ya, nomor sudah ya tiga. sekalian gantian. Ya, siap, Ibu. bagus. Bagus sekali Nina. Ya. Selanjutnya yang membacakan lagi. Siapa yang mau ke depan? Aku, Bu. Ya Dharma. Saya, Dharma, Bu. coba yang ya Dharma. Ada Dharma? Ya Bu, ada Bu. Ya Bu. Bu? Iya. Ya. Dharma, persipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi itu lupa Bu, Dharma Bu lupa. Dharma belum selesai tuh, Bu. Belum selesai. Aku aja, Bu. Erika. Belum, ya udah Sudah Erika. selesai, Erika sudah Bu. selesai belum Erika? Presipitasi adalah semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka awan akan berat sehingga terjadilah hujan. Yang keempat, infiltrasi adalah proses air meresap ke dalam pori-pori tanah. Yang kelima, transpirasi adalah proses penguapan tumbuh-tumbuhan. Sudah, Bu? Iya, bagus sekali Erika. Ya, untuk Nina dan Erika, kita tepuk salut dulu yuk. Ya, tepuk salut. Aku salut. Sama Aku salut. Sama kamu. Salut. 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 Iya, pintar sekali ya. Nah, sekarang anak-anak, kita membagi kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, sekarang kalian kemarin sudah Ibu beritahu untuk membawa apa aja? Karton, kardus ya, styrofoam, lem, selotip, kertas lipat, HVS, gunting, cutter. Untuk apa? Untuk siklus air ya. Nah, sekarang apa itu diorama siklus air? Ya, diorama siklus air itu seperti ini ya. Ini ada gambarnya. Bentar ya. Nah, seperti ini nanti kalian setiap kelompok akan membuat diorama siklus air seperti ini ya. Alat-alat bahannya sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Alat bahannya ada karton, ada warna biru, warna hijau ya. Warna biru untuk warna langit dan ini ya, untuk warna langit dan laut. Karton hijau, kardus bekas, styrofoam, lem, tas lipat, 1 lembar HVS, krayon atau cat warna, kapas, gunting, dan cutter. Nah, nanti kalian ini yang paling bagus hasilnya nanti akan dapat reward dari Ibu ya. Jadi semangat buatnya yang bagus secara berkelompok ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk memotongnya. Finishing atau tahap akhirnya ya. Langkah-langkah membuatnya itu gampang ya.
Yang pertama-tama, langkah-langkahnya ada di LKPD, kalian coba bisa lihat ya. Langkah-langkahnya di situ sudah tertulis. Yang pertama, buatlah pola awan sebanyak 2 potong dengan kertas HTS. Kemudian tempelkan kapas. Ya, buat pola-pola semuanya, pola rumput. Kemudian buatlah tulisan siklus airnya. Ya. Dan selanjutnya dilem, direkatkan ya. Pola-pola tersebut nantinya akan ditempelkan ke kardus yang sudah direkatkan oleh ini karton-karton ya. Nah, lalu ditempel-tempelkan pola-polanya. Sudah mengerti? Di situ ada penjelasannya ya. Sekarang boleh dibuat secara kelompoknya ya. Siapa yang terbaik kelompoknya nanti akan Ibu kasih nilai yang paling bagus. Ya, sekarang bisa dimulai ya, anak-anak. Ya. Bisa dimulai. Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan Tidak, tidak? Bu. Iya, hati-hati dalam memotong ininya ya. Memotong styrofoamnya ya, hati-hati pakai cutternya ya. Nanti takut kena tangan ya. Menempelnya juga bagi tugas antara yang memotong siapa, yang menempel siapa gitu ya. Jadi cepat selesai pekerjaannya. Ya, Ibu kasih waktu 60 menit ya. Sambil dikerjakan juga LKPD-nya ya anak ya. Ya Nana. Sudah selesai semua? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Sudah, bagaimana? Capek enggak? Capek banget, Bu. Ada yang tangannya pada kotor-kotor ya, kena lem ya? Ya, Bu. Izin cuci tangan ya, Bu. Iya, cuci tangan dulu. Habis itu kerannya jangan lupa ditutup ya. Ya, anak-anak, kelompok siapa yang sudah siap mempresentasikan hasilnya ke depan? Ayo. Kelompok saya ya, Bu. Ini hasilnya membuat diorama. Ya. Yang pertama, alat dan bahan apa saja yang diperlukan saat membuat proyek diorama siklus air. Tadi bahan-bahannya sudah disebutkan ya, Bu. Ada styrofoam, ada karton, lem, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tuliskan secara singkat langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama tadi memotong styrofoamnya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Terus kita membuat pola awan untuk awannya. Dan membuat pola-pola yang lainnya. Yang ketiga, kesulitan apa yang dihadapi kamu dan kelompokmu saat membuat diorama siklus air. Tadi sulit itu, Bu, nempel-nempelinnya. Nempel-nempelinnya sulit. Iya, copot-copot terus ya? Iya, copot-copot terus. Iya. Terus yang keempat, apakah kalian berhasil membuatnya? Alhamdulillah. Kita berhasil membuatnya. Yang kelima, bagaimana perasaanmu setelah membuat diorama siklus air? Seneng, Bu, soalnya kita bisa tahu proses terjadinya hujan dari buat diorama. Iya, pintar sekali kelompok dari kita. Ya, terima kasih kelompok Ginda, karena kelompok Ginda paling duluan. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Ya anak-anak, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah jelas semua? Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Iya. Sudah jelas, Bu. Nah, oh iya, Ibu juga punya hasilnya ya. Ibu lupa menunjukkan.
Sebentar ya. Nah, Ibu juga sudah punya tadi hasilnya ya. Gimana? Nggak ada. Oh, nggak muncul ya? Nggak kelihatan. Iya, ini diorama dari hasil kelompoknya Gina ya. Paling bagus ya, Ibu kasih nilai 9,6 ya untuk kelompoknya lainnya. Bekerja lebih giat lagi ya, lebih semangat lagi. Nah, anak-anak, terima kasih hari ini kita sudah mempelajari tentang siklus air dan apa aja tadi? Membaca teks non-fiksi. Nah, ya untuk hari berikutnya kita akan mempelajari tema 2 ya. Yang belum semangat atau yang belum percaya diri maju ke depan untuk besok lebih semangat lah. Ibu harapkan ya, Nak. Terima kasih. Hari ini kita tutup saja ya. Ya, Dharma tolong Ya, Bu. menutup pelajaran. Ya, Bu. Teman-teman sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Dini. Close dulu ya Bu Dini ya. Bu Dini kalau ngajar tek gitu. Ya, Bu. Kalau ngajarnya ini ya. Ini tadi kelas berapa Bu Dini? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Oke, enggak apa-apa. Baik. Terima kasih Bu Dini. Iya. Nah, untuk yang pertama tadi berarti ke Bu siapa tadi? Nah, catatan saya ya. Bu siapa? Sebelum Pak Dharma. Nina. Oh, Bu Nina. Nina. Bu Nina dari tadi terlempar. Iya Bu, laptopnya error. Mudah-mudahan nanti pas teaching enggak ya Bu Nina ya. Enggak Bu, Oke, saya baik. udah betul. Mudah-mudahan Siap. ini ya apa namanya berkomentar. Silakan Bu Nina. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ada beberapa komentar untuk Bu Dini. Yang pertama tadi di awal belum dijelaskan kelasnya ya Bu? Iya, belum dijelaskan kelasnya. Iya, kelasnya. Terus untuk kegiatan awal sudah cukup baik. Ibu membangun motivasi peserta didik dengan memberikan tepuk semangat. Ya, lalu Ibu juga membangun rasa nasionalisme. Daring mereka minta daring semester 5 seminggu ini. Kemudian ada juga interaksi dengan siswa. Ya, banyak interaksinya dengan siswa melalui video yang Ibu tayangkan tadi. Kemudian Ibu juga sebagai guru bagus Bu sudah memfasilitasi diri untuk peserta didik yang mengalami kesulitan. Ya, tadi kan bertanya ada yang belum mengerti atau ada yang mengalami kesulitan enggak? Seperti itu ya Bu, bagus. Kemudian saya lihat juga Ibu sebagai guru sudah menampilkan kompetensi kepribadian Ibu, yaitu sebagai guru yang sabar. Sabar dalam melayani peserta didik yang kesulitan. Juga lemah lembut ya Bu menurut saya. Nah, kemudian untuk tadi Bu, kan ada lagu Proses Hujan atau Siklus Hujan dengan lagu Beca ya. Nah, sebaiknya sebelum Ibu kan pertama menampilkan dulu ya Bu teksnya gitu. Nah, Ibu kan langsung nanya, ada yang bisa? Nah, sebaiknya sebelum Ibu menanyakan seperti itu, menurut saya Bu contohin dulu. Nah, baru nanti bisa nggak anak-anak gimana gitu ya Bu. Mungkin itu aja. Terus terakhir Ibu juga bagus setiap anak yang presentasi atau yang berani percaya diri Ibu kasih reward dengan tepuk salut seperti itu Bu. Untuk materinya mungkin menurut saya sudah cukup jelas. Itu aja Bu. Gimana Bu Dini tanggapannya? Oh iya, udah.
Sama-sama Ibu. Oke, Miss Diorama. Ya, jadi ini keterlibatan siswa secara aktif sudah nampak begitu bagus. Kemudian juga membangun keceriaan juga sudah bagus. Model pembelajaran inovatifnya juga ada, gitu terasa gitu. Kemudian yang menjadi catatan itu adalah yang lagu ya. Sebaiknya ya di awal sebelum penjelasan begitu. Jadi mereka merasa ingin tahunya jadi lebih begitu. Dan juga membangun motivasi ketertarikan terhadap siklus air begitu ya. Tadi kan ada setelah penjelasan ya, begini ya, menampilkan lagunya ya. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa sebenarnya kalau di awal nggak apa-apa. Mereka kan jadi nggak paham tuh ini apa sih sebenarnya evaporasi kan gitu. Nah nanti baru di akhir yang langkah selanjutnya yang Bu Dini jelaskan, jadi mereka lebih paham gitu. Jadi sama lagu dulu dipancing, anak-anak tertarik, baru penjelasannya gitu. Oh, iya. Gitu ya. Bikin penasaran dulu gitu ya Pak. Penasaran. Nah, kemudian juga untuk itu kan membuat diorama lumayan waktunya ya. Waktunya cukup ini. Nah, tadi di LKPD itu sebagai tes akhir atau sebagai apa yang tadi ada jawablah pertanyaan berikut? Bukan, yang itu Pak, untuk kelompok. Oh iya, itu. Presentasi kelompok, iya. Yang maksudnya yang alat-alat hasil dan bahan dari membuat diorama alat dan itu. bahan apa saja gitu. Ya yang apa diorama itu alat bahannya apa saja yang itu? Tadi coba tampilkan coba. Jawablah pertanyaan berikutnya. Oh iya. Terbuka, nggak apa-apa. Jadi begini, tidak semua LKPD itu bentuknya pertanyaan, kan begitu ya. Tidak harus ada bentuk pertanyaan dari LKPD. Aktivitas saja itu sudah merupakan LKPD, kan begitu. Jadi ini, iya Pak. Jadi ini ada evaluasi kan di akhir? Ada evaluasi. Ya, maksud saya yang kelompok itu sudah fokus saja ke bagaimana membuat diorama begitu. Diorama. Jangan dibebani lagi pertanyaan maksudnya. Soal. Nah, paham ya? Benar paham. Iya, paham. Membuat diorama itu membutuhkan waktu yang lumayan lama begitu kan? Mereka dibebani lagi oleh pertanyaan begitu. Jadi pertanyaan mah sudah aja yang bentuk soal mah bentuk tes itu adanya nanti di akhir kan begitu. Iya. Dan kalau yang berbentuk project presentasinya tidak harus dalam bentuk verbal. Iya, tidak harus. Boleh Bu Dini dalam bentuk pameran begitu, pagelaran ya. Nanti setiap kelompok berkeliling melihat hasil karya tersebut. Gitu ya, Bu Dini ya. Jadi tidak semua bentuk menyajikan hasil karya itu harus secara verbal dijelaskan dalam bentuk presentasi, tetapi bisa juga itu ditampilkan sebagai hasil karya di atas meja misalkan, dan nanti kelompok lain hanya melihat dan memberi bintang mana yang terbaik misalkan. Begitu. Itu ya Bu Dini ya. Kasihan anak-anaknya, kasihan membuat diorama aja udah lama begitu waktunya, sudah dibebani lagi oleh pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi kelompok. Gitu ya Bu Dini ya. Iya Pak. Oke, bisa dimengerti maksud saya ya? Mengerti Pak. Nah, ya, secara keseluruhan oke, sudah bagus, sudah baik ya. Hanya itu saja. Terlalu padat aktivitasnya, jadi dikurangi saja. Yang di diskusi kelompoknya hanya membuat diorama saja ya. Yang soalnya dihilangkan saja. Gitu ya Bu Dini ya. Terima kasih. Pak. Saya kembalikan ke Bu Andin. Oke, baik. Terima kasih Bu Nina dan Pak Ustaz. Bu Dini, kalau saya dengar Bu Dini teaching itu obrolannya tak gitu ya. Memang Bu Dini kalau mengajar intonasinya pelan begitu ya Bu Dini ya? Atau tadi deg-degan?
kayak gini Bu. Kayak gitu. begini Bu. Ini maaf. Ini tadi yang project ya, project based learning ya. Iya. Project based Nah, learning. pakai apa membuat diorama. Oke. Nah, project based learning. Nah, sehingga menurut saya kan kalau project itu alangkah baiknya siswa itu mencoba berkreasi. Kita sudah mengarahkan nih buat diorama. Nah, akan tetapi apa yang mereka tempelkan, kemudian mereka susun, itu mereka boleh berekspresi begini gitu ya, mereka boleh berekspresi. Nah, sehingga sebaiknya menurut saya pada saat tadi di LKPD yang dijabarkan tadi gitu ya, saya nambahin dari komentar Pak Usep gitu ya, tidak perlu serinci itu Bu Dini ya. Kalau serinci itu nanti ada yang tidak tergali. Apa itu? Kreativitas siswanya. Kreativitas siswanya yang ditakutkan tidak tergali Bu Dini. Nah, sehingga pada saat kita mengajak siswa gitu ya membuat sesuatu, menurut saya langkah baiknya tidak perlu serinci itu langkah yang kita berikan gitu, tidak perlu serinci itu, akan tetapi apa yang akan dibuat dia mungkin bisa jauh lebih maksimal lagi kreativitasnya. Pada dasarnya proyek itu kita gunakan untuk apa? Untuk membantu siswa membangun sebuah konsep, lebih memahami suatu konsep, dan juga menjawab apa yang ada di atas masalah. Di persepsinya sudah bagus sekali, interaktif dan lain sebagainya, itu sudah terlihat gitu ya. Hal-hal yang lainnya pun juga sudah sangat baik sekali begitu ya Bu Dininya. Kayak tadi tambahan betul di LKPD itu jangan terlalu banyak dalam tanda kutip juga yang harus dipikirkan Bu Dini itu ada durasi waktu. Nah itu yang suka lewat di kita ya Bu Dini ya gitu ya. Kalau pengalaman saya begitu dulu. Just kita merancang ideal bagus gitu istilahnya begitu, tapi waktu kurang kita perhatikan. Nah jadi LKPD tadi saya sepakat dengan Pak Usep, kita buat sebuah langkah-langkah alur pembelajaran yang memang memudahkan siswa saja gitu. Yang terpenting apa tujuan pembelajarannya itu tercapai kan begitu ya. Berisi apa LKPD? Berisi mungkin hanya sekedar pertanyaan menstimulus siswa gitu ya, rangkaian kegiatan gitu. Makanya ada yang menulis boleh dengan membimbing siswa dengan mengamati dulu, siswa menuliskan hasil pengamatannya dan lain sebagainya. Tapi jangan berisi seperti lembar evaluasi ya, nanti kita sulit juga membedakan mana evaluasinya, mana LKPD-nya. Gitu mungkin tambah LKPD. Ya. Sudah pulang Bu Dini? Baik Bu.